Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-23 dari 30 topik. Alasan pembenar dalam hukum pidana. Disediakan di channel Global Tutorial. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP kita yang berlaku sekarang ini secara umum dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian umum yang terdapat dalam buku ke-1, tentang peraturan umum, dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana yang terdapat dalam buku kedua, tentang kejahatan, dan buku ketiga, tentang pelanggaran. Alasan penghapusan pidana di samping diatur dalam bagian umum buku ke-1 KUHP, yang berlaku secara umum, juga pengaturannya terdapat dalam bagian khusus buku kedua KUHP, yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Di dalam bagian pertama, buku umum yang terdapat dalam buku ke-1, tentang pengaturan umum, secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, perlu dikemukakan materi tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman. Karena menurut Utrecht, undang-undang pidana seperti undang-undang lainnya mengatur hal-hal yang umum dan yang akan terjadi, mungkin akan terjadi, sehingga, masih menurut Utrecht, undang-undang pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Berdasarkan sifatnya ini, maka undang-undang pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu, yang mungkin saja tidak bersalah. Meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Dengan demikian, materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan di mana seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Definisi alasan atau dasar penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat. Hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi, dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari jaksa tetap ada, tidak hilang. Namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain, undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan, dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sementara itu, dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal jaksa penuntut umum untuk mengajukan, menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut. Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya. Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan pasal 76 KUHP. Pasal 76 KUHP berbunyi, 1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Hal yang dimaksudkan dengan hakim negara Indonesia ialah hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri. Demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri. 2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu. Oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal, 1. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman. 2. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur, tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya. Dengan adanya pasal 76 KUHP ini, maka setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap perbuatan itu tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya. Berbeda halnya pada penetapan hakim yang berisikan, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan, yang berarti bukan mengenai hal tindak pidana yang didakwakan, maka penetapan pengadilan ini tidak tunduk pada ketentuan pasal 76 KUHP. Dengan kata lain,
masih dapat diajukan lagi tuntutan untuk kedua kalinya dalam perkara tersebut. Di samping perbedaan yang disebutkan di atas, juga terdapat perbedaan dalam hal melakukan perlawanan terhadap kedua putusan itu. Dalam hal jaksa penuntut umum tidak menerima putusan bebas atau putusan lepas, maka dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, apabila jaksa penuntut umum tidak menerima penetapan pengadilan tentang jaksa tidak berwenang melakukan penuntutan, maka dapat diajukan perlawanan, VERZET, ke pengadilan tinggi, tanpa mempermasalahkan tentang pokok perkaranya. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP, Wefes Belanda. Menurut sejarahnya yaitu melalui MIVID, Memory van Toelichting, dalam penjelasannya mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan hal yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu, 1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut. 2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. Dari kedua alasan yang ada dalam MIVID tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada tidak dapat dipidananya pelaku, pembuat, dan bukan tidak dapat dipidananya tindakan, perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 58 KUHP berbunyi, keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja. Namun, dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan. Jadi, dengan demikian, alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku, pembuat, orangnya sebagai subjek, dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan, tingkah laku, sebagai objeknya. Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara tidak dapat dipidananya pelaku, pembuat, dengan tidak dapat dipidananya perbuatan, tindakan. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan oleh hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya, apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan oleh tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Dengan demikian, dalam hal terdapat alasan pembenar maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, tindakan akan hapus, hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sementara itu, dalam hal terdapat alasan pemaaf maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku, terdakwa yang hilang, ditiadakan. Dengan kata lain, orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan. Lahirnya alasan penghapus pidana. Lahirnya alasan penghapusan pidana di dalam sistem pemidanaan modern saat ini tidak terlepas dari munculnya atau lahirnya aliran-aliran di dalam hukum pidana yang selama ini dikenal, yaitu aliran klasik, aliran neoklasik maupun aliran positif. Khusus tentang alasan penghapus pidana ini, kelahirannya banyak dipengaruhi oleh aliran neoklasik. Hal ini disebabkan, di dalam aliran neoklasik dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan atau dalam hal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sudah mulai mempertimbangkan beberapa keadaan, baik keadaan dari dalam diri pribadi pelaku kejahatan seperti keadaan mental maupun keadaan-keadaan lainnya seperti keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Aliran-aliran ini tidaklah mencari dasar hukum atau dasar pembenaran dari pidana atau hukuman sebagaimana yang terdapat dalam teori-teori pemidanaan, akan tetapi berusaha untuk mencari dan memperoleh suatu sistem hukum yang praktis dan bermanfaat untuk diterapkan seiring dengan perkembangan masyarakat. Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap kekejaman sistem peradilan dan sistem pemidanaan pada pemerintahan kuno yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyiksaan merupakan alat untuk mendapat pengakuan dari terdakwa. Otoritas kekuasaan memegang kekuasaan penuh untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, tanpa legitimasi perundang-undangan. Pada akhirnya hal ini menimbulkan kesemenang-wenangan. Tujuan dijatuhkan pemidanaan pada masa ancient regime berlandaskan pada tujuan retributif, yaitu menjadikan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.
Pembalasan ini dirasakan adil sebagai tujuan pemidanaan karena kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan sangat pantas mendapat pembalasan yang setimpal. Tokoh teori retributif adalah Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804, dan Hegel, tahun 1770 sampai tahun 1831. Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan merupakan suatu imperatif kategoris, yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sementara itu, Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri. Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif atau teori absolut ini adalah 1. Tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan. 2. Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat. 3. Kesalahan moral merupakan syarat satu-satunya untuk penjatuhan pidana. 4. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku. 5. Pemidanaan melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan. Cesare Beccaria, tahun 1738 sampai tahun 1794, melakukan kritikan keras terhadap tujuan pemidanaan dalam teori retributif di atas. Beccaria mempertanyakan, apakah pemidanaan merupakan sarana yang cocok untuk suatu kejahatan? Apakah pidana mati benar-benar berguna dan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman kejahatan? Apakah penyiksaan terhadap pelaku akan mencapai keadilan sebagaimana yang dikedepankan oleh hukum? Apakah hukuman yang sama terhadap pelaku selalu mendatangkan manfaat? Pertanyaan yang penting dimunculkan oleh Beccaria adalah apa cara yang terbaik dalam menanggulangi kejahatan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, Beccaria berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat. Untuk menjamin kebahagiaan terbesar ini, maka pidana harus terlebih dahulu ditentukan di dalam undang-undang yang dibuat melalui kekuasaan legislatif, sebagai perwujudan dari prinsip kontrak sosial. Hakim tidak mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan undang-undang karena mereka bukan pembuat undang-undang sehingga hakim hanya boleh menjalankan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang. Tujuan pemidanaan menurut Beccaria adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat. Oleh karena itu, pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dengan melakukan upaya preventif daripada melakukan pemidanaan. Beberapa prinsip yang dilahirkan oleh Beccaria menandai lahirnya aliran klasik dalam hukum pidana. Dua tokoh utama aliran klasik adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Berdasarkan pandangan yang indeterminisme dalam hal kebebasan kehendak manusia, maka aliran ini menitik beratkan pada perbuatan, bukan pada pelaku kejahatan. Perbuatan dalam konteks ini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi, aliran klasik ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Aliran ini membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem definite sentence, yaitu penetapan pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan tidak boleh sama sekali diizinkan adanya judicial discretion, sehingga peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang berhubungan dengan faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya terdahulu, maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan. Pemikiran Beccaria masih tetap aktual hingga sekarang ini, meskipun beberapa pemikirannya itu ada yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, seperti larangan interpretasi oleh hakim. Dalam sistem hukum modern, interpretasi pengadilan, hakim, merupakan bagian penting dari suatu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus yang konkret. Namun, perlu diingat bahwa pemikiran Beccaria ini dilatar belakangi oleh karena pada waktu itu Beccaria menentang kelaliman dari sistem pemerintahan kuno yang bercirikan tindakan sewenang-wenang dari orang yang berkuasa. Pemikiran Beccaria satu sisi telah membentangkan akhir dari zaman pemerintahan kuno, sisi lainnya sekaligus telah menyusun rencana untuk zaman yang akan datang, termasuk salah satu pendiriannya yang modern adalah lebih baik kejahatan dicegah daripada dipidana. Beberapa ciri karakteristik dari aliran klasik yang dipelopori oleh Beccaria dan Bentham ini adalah sebagai berikut. 1. Definisi hukum dari kejahatan. 2. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya. 3. Doktrin kebebasan kehendak. 4. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana. 5.
Tidak ada riset empiris. 6. Pidana yang ditentukan secara pasti. Aliran neoklasik mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yaitu meyakini adanya kebebasan kehendak manusia dalam melakukan kejahatan. Namun aliran neoklasik melakukan beberapa perubahan dengan mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, di samping masih perlunya pemidanaan. Aliran neoklasik mulai mempertimbangkan individualisasi pelaku kejahatan karena pendekatan yang dilakukan oleh aliran klasik terlalu keras dan pada realitasnya tidak mendatangkan keadilan. Aliran neoklasik menginspirasi kinerja sistem peradilan pidana pada abad ke-19 sampai saat ini. Hal ini ditandai di revisinya Kode Penal Prancis, 1791, hasil karya Beccaria. Revisi ini memasukkan pengakuan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan pelaku dan diskresi pengadilan dalam pemidanaan. Beberapa ciri aliran neoklasik ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak, yaitu kebebasan berkehendak untuk memilih sesuatu itu dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, gangguan kejiwaan dan kondisi lain yang memungkinkan seseorang melakukan kehendak secara bebas. 2. Menerima diberlakukannya keadaan-keadaan yang meringankan, baik dari kondisi fisik, lingkungan, maupun mental seseorang. 3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana untuk menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian yang didasarkan pada alasan bahwa si pelaku mengalami gangguan jiwa, di bawah umur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan. 4. Diperkenankannya kesaksian ahli dalam proses peradilan, untuk menentukan tingkat pertanggungjawabannya. Dengan melihat ciri-ciri dari aliran neoklasik ini, maka dapat disimpulkan, meskipun aliran ini tidak mengakui ketidakbebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, akan tetapi aliran ini mengakui bahwa ada beberapa keadaan yang sebenarnya mempengaruhi kebebasan seseorang itu dalam melakukan perbuatannya. Keadaan-keadaan tersebut harus pula diperhatikan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban seseorang, misalnya dengan bantuan dari saksi ahli. Jika diperhatikan hal yang diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, khususnya pengaturan tentang alasan yang dapat menghapuskan pidana, nampak di sini adanya pengaruh dari aliran neoklasik. Pengaruh seperti ini terutama terlihat dalam hal mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku dan mengenai kondisi-kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan tentang penghapusan, pengurangan, dan pemberatan hukuman sebagaimana yang dirumuskan dalam bab 111 buku ke-1 KUHP. Dengan demikian, aliran neoklasik sudah mulai menampakkan pengaruhnya di beberapa ketentuan dalam hukum pidana, terutama dalam memperhatikan keadaan diri pribadi dari pelaku kejahatan. Perhatian terhadap diri pribadi pelaku, terutama terhadap faktor-faktor yang berada pada segi kejiwaan dan watak pribadi pelaku. Ini dapat dilihat dalam teori-teori yang mencari hubungan antara faktor-faktor kepribadian dengan tingkah laku manusia dalam melakukan kejahatan, criminal personality, terutama dari sudut kejiwaan pelaku, psikologi kriminal. Faktor-faktor kejiwaan inilah yang menentukan tingkah laku manusia, sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Oleh karena itu, faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan. Ada keadaan jiwa tertentu yang tidak dapat dihindari pelaku, sehingga ia terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Apakah itu dalam keadaan jiwa yang tidak sehat, kurang sempurna akal, atau gila sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP? Apakah itu merupakan keadaan kejiwaan yang tergoncang yang tidak dapat dihindarinya sehingga ia dalam keadaan yang sedemikian rupa terpaksa berbuat, meskipun perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 dan 49 KUHP? Keadaan-keadaan yang seperti inilah yang mempengaruhi sikap kepribadian atau sikap mental seseorang dalam bertindak. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, pelaku tindak pidana, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan. Apakah ada faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang dapat memberatkan, atau meringankan, mengurangi hukuman atau pidananya, bahkan mungkin ada hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman atau pidananya, berdasarkan hal-hal yang dapat dibenarkan atau dimaafkan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum, dipidana. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Akan tetapi, dalam hal ini tidak dapat diberikan batasan, definisi, dengan jelas tentang perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang dapat dibenarkan, dan perbuatan yang dapat dimaafkan. Di dalam praktiknya kedua hal ini pun jarang dipermasalahkan,
sehingga pada akhirnya pengadilan cenderung mencampur adukan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Sebaliknya, G. Fletcher mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sementara itu, dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. Menurutnya alasan pembenar dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pembenar hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya, asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sementara itu, alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para peserta yang lainnya. Pendapat Fletcher ini sejalan dengan pendapat para sarjana hukum pada umumnya seperti Satocit Kertanegara. Satocit menjelaskan bahwa perbedaan itu penting apabila terjadi suatu delik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama. Dengan kata lain, perbedaan itu penting dalam masalah deal naming atau keikutsertaan, ikut melakukan. Contoh yang diberikannya adalah mengenai dua orang bersama-sama melakukan kejahatan. Yang seorang berjiwa normal dan yang lainnya berjiwa abnormal. Ikut sertanya seorang yang abnormal tidak berarti bahwa yang normal harus dibebaskan juga. Menurut pasal 44 KUHP maka yang abnormal dapat dibebaskan tetapi yang normal dapat dituntut. Menurut Remeling perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf yang muncul dalam ilmu hukum pidana dan jurisprudensi adalah merujuk kepada pemilahan antara tidak dapat dipidananya perbuatan atau tindakan, dan tidak dapat dipidananya pelaku. Hal ini merupakan salah satu dari sejumlah pembedaan yang digunakan oleh pembuat undang-undang. Sementara itu, jika diperhatikan buku ke-1 draft RUU KUHP maka dapat dilihat dengan jelas bahwa RUU KUHP telah membedakan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar diatur dalam bab 2 bagian ke-1 tentang tindak pidana, paragraf 8. Sementara itu, alasan pemaaf diatur pada bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana, paragraf 5. Jadi, pembuat RUU KUHP sudah jelas menghendaki bahwa KUHP kita yang akan datang, antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf harus dipisahkan. Alasan pembenar berkaitan dengan masalah tindak pidana sementara alasan pemaaf berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, lahirnya alasan penghapus pidana ini disebabkan beberapa faktor yang merupakan tujuan dari adanya alasan penghapus pidana itu sendiri, yaitu, 1. Faktor yang mempertimbangkan beberapa pengaruh yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran neoklasik. Dalam kriminologi pun, juga dijelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, baik itu dari faktor individu orang yang melakukan kejahatan seperti faktor fisik dan mental maupun dari faktor yang berada di luar individu yang bersangkutan seperti faktor lingkungan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. 2. Faktor dari pembuat undang-undang itu. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dari pembuat undang-undang akan ketidakmampuan dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana untuk memperhatikan setiap hal yang konkret yang akan terjadi pada suatu waktu. Pada ketika terjadinya suatu tindak pidana, mungkin ada hal-hal yang memberatkan, meringankan atau menghapuskan hukuman. 3. Faktor untuk mencapai tujuan dari peraturan perundang-undangan. Pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Oleh karena banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang pada suatu waktu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas perlu dirumuskan secara umum hal-hal yang dapat menghapuskan pidana tersebut. Alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga hal yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Dalam ketentuan umum KUHP alasan penghapus pidana dalam bagian kedua, terdapat bagian khusus yang terdapat dalam buku kedua, pengaturan khusus, secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana berikut ini. Pasal 166 KUHP berbunyi, ketentuan pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedara atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang bagi suaminya, istrinya, atau bekas suaminya, istrinya, atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberi keterangan sebagai saksi, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya.
Pasal 166 KUHP ini berkaitan dengan Pasal 164 dan Pasal 165 yang memberikan ancaman pidana kepada seseorang yang meskipun mengetahui akan terjadinya beberapa kejahatan tertentu yang sangat sifatnya, tidak melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib pada waktu tindak pidana itu masih dapat dihindarkan atau dicegah. Sanksi pidana ini baru dapat dijatuhkan apabila kemudian ternyata tindak pidana yang bersangkutan benar-benar terjadi. Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut, pasal 164 dan 165, tidak berlaku apabila si pelaku melakukan tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri, atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan ke samping sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri, atau terhadap seseorang yang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian di muka sidang pengadilan. Pasal 186 ayat 1 KUHP berbunyi, saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian 1 lawan 1 tidak dapat dihukum. Di negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam bab 6 KUHP, yaitu tentang perkelahian 1 lawan 1, yang terdapat dalam pasal 182 pasal 186. Akan tetapi, saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau yang menyaksikan perang tanding ini, misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya, tidak boleh dihukum berdasarkan pasal 186 ayat 1 ini. Pasal 314 ayat 1 KUHP berbunyi, kalau orang yang dihinakan, dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah. Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata hal yang dilakukan, yang dituduhkan, dihinakan, kepada orang itu, terbukti benar sesuai dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan, dicemarkan nama baiknya ini telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan, dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, sifat melawan hukum yang dilakukan oleh si penghina atau pencemar nama baik tersebut dihapuskan, hilang. Pasal 352 ayat 2 KUHP berbunyi, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Pasal ini berkaitan dengan tindak pidana, penganiayaan ringan, pasal 352 ayat 1, yang pelaku diancam dengan pidana. Akan tetapi, dengan adanya ayat 2 pasal ini, maka percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dapat dipidana, merupakan alasan penghapus pidana, seharusnya sesuai dengan peraturan umum, yaitu pasal 53 KUHP tentang percobaan melakukan kejahatan, perbuatan penganiayaan ringan ini juga harus dipidana. Akan tetapi, sayangnya pembuat undang-undang tidak merumuskan atas dasar percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.